ini atraksi minat khusus mantau kekah. Apa tuh? Nah. Boleh dong dijelaskan. Nah, jadi kalau kekah itu salah satu hewan endemik yang ada di Kepulauan Riau. Hewan. Ya. Apa tuh, ikan? Kerang? Seperti kera. Oh, Jadi kerang. dia tuh kera tapi dia menggunakan kacamata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip yang lagi nonton channel Visip Umrah Official. Ya, kali ini saya Ella Afnira dari dosen program studi kajian film, televisi, dan media mau ngobrol-ngobrol sama salah satu dosen baru yang baru bergabung di Visip Umrah. Cie. Kita kenalan dulu dengan Pak Jaya Hermawan. Nah, beliau ini yang katanya juga alumni dari Visip Umrah sendiri. Coba boleh kenalan singkat dulu Pak Jaya. Ya, perkenalkan Sobat Visip, nama saya Jaya Hermawan. Saya alumni dari Visip Umrah juga. Dulu prodi apa? Nah, kalau saya dulu di S1 prodi Ilmu Hubungan Internasional. HI. Ya. Angkatan berapa tuh? Saya di angkatan 2016. 2016. Angkatan pertama, Mbak. Angkatan pertama. Iya. Oke, terus lulus dari HI Visip Umrah lanjut S2. Ya, jadi setelah lulus saya lanjut S2 pariwisata ke Unpad. Unpad, jurusan Pariwisata berkelanjutan. pariwisata. Jadi sekarang kita lagi ngomong sama orang pariwisata Ya. nih Sobat Visip. Oke, kalau gitu. Jadi nanti Jaya ini salah satu dosen yang dipersiapkan untuk prodi baru pariwisata di Visip, benar? Ya, insya Allah Amin, mudah-mudahan ya. ngebangun pariwisata ke depannya. Iya, mudah-mudahan kita doain sama-sama Visip bisa mengembangkan lagi jurusannya lebih banyak. Oke, Jay, gini Ya, deh, kalau kita lagi ngomongin pariwisata, Jaya asli orang Kepri kan? Ya, asli Bintan. Sama aku juga asli dari Tanjung Pinang ya, lahir dan besar di Tanjung Pinang. Ngomongin soal pariwisata, gimana sih menurut Jaya nih, sebagai orang pariwisata ya, perkembangan pariwisata yang ada di daerah Kepri, mungkin khususnya untuk Tanjung Pinang dan Bintan dulu pasca COVID. Oh iya, jadi cukup menarik pertanyaan dari Kak Elan ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan pariwisata hari ini sudah cukup membaik pasca pandemi COVID. Jadi tren perkembangan kunjungan wisatawan juga udah mulai meningkat. Kemudian kalau kita bicara pendapatan dari sektor pariwisata juga udah mulai meningkat nih, Mbak. Gitu. Karena kan dulu pas zaman COVID itu benar-benar stop, Ya, habis-habisan gitu ya. Jadi semua sektor pariwisata Hancur, terkena bisa dibilang dampak. seperti itu ya. Nggak hanya di kita, tapi di seluruh Indonesia dan di dunia mungkin. Dan karena mungkin kita di daerah Bintan yang terkenal dengan pariwisatanya ya, jadi cukup berdampak gitu ya. Sangat-sangat berdampak. Ya, gimana orang Bintan? Ya, kalau bicara Bintan ya karena memang pendapatan asli daerah dari pariwisata sangat-sangat berdampak. Jadi kita mau ke depannya pariwisata bangkit, jadi memberikan dampak yang begitu besar untuk Kabupaten Bintan. Oke, coba kita bahas satu-satu gimana perkembangan pariwisata yang ada di Kota Tanjung Pinang dulu nih. Oke, Tanjung Pinang. Jadi mau dilihat dari sisi apanya nih, Mbak? Yang umum-umum aja dulu deh, jangan yang terlalu dalam-dalam gitu pembahasannya. Iya. Tempat wisatanya dulu mungkin gimana? Tanjung Pinang tuh udah berkembang seperti apa sekarang dalam sektor pariwisata? Kalau untuk dari segi pariwisatanya hari ini semakin membaik ya. Semakin membaik setelah ya kalau kita tahu tantangan dulu ya paling ini COVID ya, tapi secara fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya itu udah sangat baik hari ini dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Contohnya yang di mana tuh? Nah, kalau kita lihat hari ini ke Pulau Penyengat deh kalau ke Tanjung Pinang. Nah, sekarang di Penyengat itu udah bagus ya. Jalannya, fasilitas dan lain seterusnya itu udah cukup baik. Iya sih, dulu kalau kita jalan ke Penyengat itu kan jalan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh masih kayak jalan tanah atau jalan semen gitu kan. Sekarang kan udah rapi di Paving Block gitu udah kan. bagus.
Oke, apalagi Jai selain di Penyengat? Kemudian kalau kita lihat di area ini Mbak ya, tepi laut. Nah, itu udah ada Taman Gurindam ya. Itu juga cukup bagus kalau mau santai-santai, kemudian ke arah Kota Tua. Nah, itu kan udah ditata cukup rapi sampai dengan hari ini. Ya, di area Tugu Sirih. Iya, terus di sekitaran situ juga sekarang kan udah mulai banyak UMKM ya banyak jajanan gitu ya. Jadi selain sektor pariwisatanya sudah mulai bangkit, juga pendapatan secara masyarakat yang ingin berjualan UMKM di sana juga bisa terbantu ya nggak sih? Betul Mbak Ella. Jadi biar perputaran uangnya terus berjalan jadi berdampak. Oke, kalau untuk yang lain di Tanjung Pinang apalagi tuh? Kalau Tanjung Pinang selain tadi ya kita bahas Tugu Sirih, kemudian Kota Tua ke arah pasar, mungkin ke arah Senggarang juga bagus. Ada apa tuh di Senggarang? Di sana itu ada kelenteng ya. Oh iya Vihara Tua yang legend itu ya. Ya itu cukup lama itu. Terus kalau yang patung 1000 itu? Nah, patung 1000 jadi salah satu ikon sekarang ikonnya Tanjung Pinang selain Pulau Penyengat. Jadi kalau anak-anak milenial mau foto-foto biasa tuh ke patung 1000. Cuma mungkin kalau ke patung 1000 tuh yang saya rasain ya kita jalan nih ke sana gitu kan, aksesnya kan agak lumayan jauh ya dari kota Tanjung Pinang ya. Kita udah datang sampai ke sana tuh cuma sekedar foto aja gitu loh, nggak ada tawaran yang lain gitu. Kalau misalnya kita ke Penyengat kan ya mungkin ada kulinernya, kita bisa sambil makan, ada souvenirnya. Nah, kayaknya kalau di patung 1000 belum ada deh, mungkin bisa jadi masukan juga sih ya buat kedepannya. Jadi kalau misalkan kita datang nih ke tempat pariwisata gitu, cuma jangan sekedar foto udah gitu tujuannya. Adalah mungkin tawaran yang lain yang bisa diberikan untuk pengunjung. Betul. Gitu. Biar wisatawan datang nggak hanya cuman foto-foto aja. Iya, ada experience lain gitu. Betul. Ada lagi di Tanjung Pinang? Tanjung Pinang selain itu ya paling ke arah Pantai Setumo ya di area Dompa. Di mana ya? Di arah kantor gubernur. Iya, belakang situ ya. Ya, kalau mau lihat sunset situ cukup bagus. Iya, tapi kayaknya aksesnya agak susah nggak sih? Ya, kalau untuk akses sih sedikit masuk ke dalam sampai ke ujung Pantai Setumo. Tapi untuk pakai mobil atau motor masih bisa? Masih bisa, masih bagus jalannya. Oke, mungkin kita agak berjalan sedikit ke daerah Bintan. Ya, kalau Bintan. Coba Bintan gimana nih? Banyak sih ya di Bintan tuh ya, ada di Trikora, ada di Lagoy, ada di Kijang, ada di Uban. Gimana coba pakarnya dong? Jadi kalau di Bintan cukup ada beberapa pilihan ya kalau wisatawan mau datang berkunjung. Nah, jadi kalau ke area yang eksklusif bisa ke Lagoy. Kemudian kalau orang yang suka pantai itu bisa ke pantai Trikora, kemudian ke pantai Sakera yang ada di Uban. Nah, kemudian kalau yang kuliner bisa ke arah Kijang, kuliner otak-otak. Oh iya, Kijang terkenal dengan otak-otak tulang ya. Ya, otak-otak tulang, ada otak-otak ikan, ada otak-otak sotong. Ya, di daerah apa tuh namanya? Sumainam. Kalau misalkan yang di pantai-pantai tadi tuh gimana kalau menurut Jaya di Bintan? Kalau di Bintan ya cukup menarik ya, kalau kita bicara pantai nggak kalah saing dengan beberapa pantai yang ada di Indonesia ya. Pasirnya di tempat kita cukup putih, juga menarik. Jadi kalau sobat FishIP mau datang jalan-jalan bisa main ke pantai Trikora, bisa ke Sakera kalau pantai. Kalau misalkan kita ke Trikora juga ada sih ya beberapa tawaran kayak kulinernya sih ada sih. Ada di sana kayak juga. Kayak otak-otak ada ya, otak-otak. Terus cendol. Ya, ada juga cendol. Kan? Yang cendol yang terkenal itu. Ada tape juga. Tape, iya enak tuh. Aduh. Jadi kepengen. Oke deh, kalau yang untuk dari resort-resortnya gimana nih, Jay?
Kalau resort-resortnya lebih banyak itu di area Lagoy. Kenapa gitu? Jadi memang jadi tempat kawasan khusus pariwisata ya di Lagoy. Di sana juga ada kolam terbesar se-Asia Tenggara. Iya, Treasure Bay Ya, ya. Treasure Bay. Banyak-banyak resort yang bisa mungkin nanti kalau orang mau kunjungan, mau staycation, mau honeymoon dan lain seterusnya bisa main Tapi ke ini Lagoy. enggak sih, kalau aku kan dulu pernah merantau gitu ya, keluar ya. Kata teman-temanku untuk ke Bintan itu, untuk yang di resort-resort terutama di Lagoy itu tuh agak pricey. Ya. Mungkin Jaya tahu kenapa daerah Bintan itu resort-resortnya memang semahal itu mungkin. Ya, jadi kalau untuk resort-resort biasanya itu mereka lebih sedikit eksklusif ya Mbak ya. Oh gitu. Jadi mungkin target segmentasi wisatawannya itu lebih banyak ke orang luar, orang Memang Singapura, bukan orang untuk Malaysia. Indonesia ya berarti ya. Jadi kalau orang lokal kalau datang ke Lagoy itu biasanya mainnya ke Lagoy Bay. Tapi banyak juga beberapa hotel yang mungkin masih Cukup terjangkau. terjangkau dengan wisatawan lokal ya. Iya. Kalau dibandingkan Bali gitu kan, Ya. Bintan jauh banget mahalnya Iya. gitu loh. Jadi memang ya begitulah Pak. Cukup Kalau menarik di Bintan daerah itu. Uban atau Kijang itu ada juga nggak resort-resortnya? Kalau di area Kijang ada beberapa resort juga, kemudian di arah Teluk Bakau itu ada kelong wisata Mbak. Udah pernah pergi ke kelong wisata belum? Pernah sih, tapi yang lewat Trikora. Ya, dari Teluk Bakau di Ah, Pantai Dolphin bisa lewat situ, di pelabuhan dekat Klenteng itu juga bisa kita akses ke kelong wisata. Oke, kalau selain apa ya yang ditawarkan dari Bintan ini, mungkin tempat-tempat staycation, tempat wisata selain pantai ada nggak sih, Jay? Kalau yang untuk eksklusif ada lagi nih Mbak, Apa tuh? private island. Oh iya. Ya, jadi Oh, tahu yang Nikoy. ya Nikoy, Sama Cempeda. Cempeda, Ah. ada juga Joyo. Oh, jadi itu gimana tuh kalau misalkan private island tuh? Nah, jadi kita bisa menikmati ya penginapan yang eksklusif ya di pulau private, tapi ya harganya cukup pricey. Kisaran berapa sih private island itu kalau mau ke sana? Waduh, di atas 5 nih. Oh, di sepertinya. atas Kalau 5 juta satu untuk- malam. Ya, satu malam. Untuk aksesnya ke sana sama kayak kalau kita mau ke Kelong. Ya, tapi ada pelabuhan khususnya dia Oh biasanya. gitu. Di daerah mana tuh? Di daerah Kawal. Kawal. Kalau ke Cempeda Nikoy lewat Kawal. Oh, berapa lama kita naik apa speed atau pompong Speed, atau apa? speed. Speed. Oh, 30 beda ya menit. kelasnya ya. Beda. Jadi Kalau ke memang Kelong kita naik pompong, kalau ke private island kita pakai speed. Berapa Iya. lama kira-kira tuh, Jay? 30 menit, 30 sampai 30. Oh, jauh 35 ya. Lumayan jauh berarti. Lumayan lah. Oke, berarti memang untuk Bintan ini tawaran wisatanya itu pariwisata memang seperti itu ya. Ya, cukup Seperti banyak varian. Iya, oke. Kalau Batam gimana? Batam banyak juga. Sangat-sangat banyak Batam. Oh iya ya, siap. Apalagi Batam mungkin kalau dibandingkan dengan daerah-daerah Sekepri dari beberapa daerah itu yang paling maju ya. Jadi Iya. dia pasti menawarkan yang lebih banyak lagi. Resort ada. Banyak. Kuliner apalagi, Apalagi tempat belanja souvenir gitu Ya. kan. Wah, udah Batam juaranya sih. Oke Jadi- deh. Coba kita ke yang lain. Kalau Natuna Anambas gimana? Kalau Natuna Anambas potensi pariwisatanya juga sangat besar ya. Kalau Tapi di sebenarnya gini, Jai, kalau untuk ke Natuna sama Anambas ini kan mereka cukup terkenal gitu Ya. ya. Cuma kan akses untuk kesananya itu kan Tuh. sangat sulit gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih wisatawan yang memang berkunjung ke Natuna atau Anambas itu tuh buat liburan, buat pariwisata gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk ke Natuna sama Anambas ini memang tetap ada orang yang berkunjung ke sana. Nah, biasanya mereka itu orang-orang yang tertarik ke wisata minat khusus. Jadi Maksudnya gimana tuh minat jadi khusus? memang mereka yang suka pariwisata memang dia mengincar satu tempat atau satu atraksi
yang mungkin ketika mereka ke sana hanya bisa dinikmati di sana gitu. Contohnya gimana? Nah, jadi kalau di Anambas dan Natuna itu orang suka diving. Diving. Nah, jadi spot koralnya itu sangat-sangat luar biasa di sana. Ya, walaupun di Bintan dan di beberapa daerah lain ada, tapi di sana cukup jadi salah satu tempat favorit surganya penyelam, boleh dikatakan segitu, Mbak Ella. Oke, selain diving ada lagi nggak? Ada. Kalau di Natuna itu yang menarik ini, Mbak, ada ini atraksi minat khusus mantau kekah. Apa tuh? Boleh dong dijelaskan. Nah, jadi kalau kekah itu salah satu hewan endemik yang ada di Kepulauan Riau. Hewan? Ya. Apa tuh, ikan? Kerang? Seperti kera. Jadi kerang. dia tuh kera, tapi dia menggunakan kacamata gitu. Gimana kacamatanya? Ya, jadi dia masih seperti monyet, tapi dia kayak pakai kacamata. Jadi dia hanya ada di Natuna dan di Bintan. Dan itu hidupnya di laut? Enggak, di daratan juga. Oh, tapi kerang? Bukan kerang, kera. Ya Allah, kerang. Iya, kerang. Saya nanya tadi, sorry sobat visip ya, saya kiranya kerang. Soalnya kan kita lagi ngomongin laut nih, kirain sejenis ikan. Enggak. Atau kerang. Oh, ternyata kera. Sorry, kerang. Iya, Mbak. Oke, terus lanjut. Ya, itu sih beberapa wisata minat khusus ya. Kalau ke sana bisa orang juga mancing. Kalau mancing kan di beberapa tempat juga. Apa tadi namanya? Mantau kekah. Mantau kekah. Ya. Jadi di si hewannya ini tuh gimana, atau apa minat khususnya tuh apa yang kita lakukan dengan si kera ini? Kita bisa melihat mereka melakukan aktivitas pakai teropong. Kita memantaunya pakai teropong. Jadi gitu. Mantau itu kan melihat kan. Jadi kita pakai teropong, lihat dia makan ataupun ngapain gitu. Emang nggak boleh dari dekat ya? Kalau dari dekat tuh biasanya dia cukup liar ya, ngerasa kayak takut gitu dengan manusia. Tapi kalau jauh ya asik melihat aktivitasnya. Mantaunya tuh pakai teropong berapa jauh tuh, Jay? Ya mungkin 25-30 meter. Oh ya, jauh ya? Cukup jauh, tapi kalau pakai teropong kelihatan jelas. Jadi yang dipantau itu memang hanya aktivitas si hewan ini aja? Betul, si hewan. Saya baru tahu loh ada orang yang jauh-jauh gitu ya, mungkin dari Pulau Jawa mau ke Natuna, Anambas gitu, cuma buat mantau hewan. Iya, di Bintan ada juga, Mbak, namanya Bintan Langur. Langur, itu hewannya? Bintan Langur, sama, cuman beda penyebutannya aja tadi. Masih satu spesies. Kalau di Bintan di mana? Daerah mana? Di Bintan tuh ada beberapa tempat ya. Di Lagoy ada juga, di hutan-hutannya, kemudian di area Toapaya dan beberapa daerah yang lain tuh ada. Itu masih banyak. Kalau aktivitas yang seperti itu tuh kita berbayar nggak sih? Berbayarnya berapa? Kisaran berapa? Minat-minat khusus kayak kalau untuk di Bintan sendiri belum dikemas jadi salah satu atraksi. Tapi itu mungkin jadi potensi ya buat teman-teman yang ada di Bintan bisa ngembangin atraksi. Kalau yang di Natuna Anambas tadi? Kalau di Natuna tadi ada beberapa paket-paket wisata minat khusus. Berapa? Ya, saya nggak bisa bilang harganya, tapi ada paketnya. Gitu. Oke, baiklah. Oke, ada lagi yang di Natuna atau Anambas? Anambas itu tadi cukup menarik juga di wisata baharinya ya. Kalau orang jalan sana bisa ke Pulau Bawah, nah itu sama. Private Island juga cukup terkenal. Iya. Kalau yang Alif Stone itu tempat syutingnya apa tuh, film Jelita Sejuba. Jelita Sejuba, cukup viral tuh beberapa waktu lalu. Nah, kalau di Alif Stone itu di Natuna ya. Nah, itu suasana menarik karena banyak batu-batuan ya, banyak batu-batuan di sekitar Alif Stone itu. Unik ya. Unik. Terus apa lagi, Jay? Kalau di Natuna mah ada juga Natuna Dive Resort, ada Jelita Sejuba. Kalau di Anambas? Kalau di Anambas orang biasanya sering main ke Pantai Padang Melang. Apa tuh yang ditawarkan dari pantai? Pantai juga, tapi rata-rata orang kesana mainnya ke Pantai Padang Melang. Mereka juga kadang ada festival di sana. Festival apa tuh? Festival biasanya? Padang Melang. Gimana tuh? Nah, jadi biasanya orang
jalan ataupun kalau pas festival itu ada atraksi budayanya, kemudian ada festival seni tarinya dan lain sebagainya itu. Atraksi budaya yang seperti apa kalau di Anambas? Ya, jadi orang tuh biasanya ada lomba narinya, ada beberapa kesenian khas Melayu di sana gitu, Mbak. Masih berbau-bau kemelayuan juga ya. Jadi itu. Oke, atau kita lanjut lagi ke Karimun atau Lingga mungkin? Ya, banyak sebenarnya kalau bicara Kepulauan Riau banyak yang menarik. Lingga juga ada beberapa Yang potensi terkenal wisata. Gunung Daik bercabang Ya, 3, Gunung Daik, ya kan? air terjun Resun. Ah. Nah, itu beberapa tempat yang mungkin kalau orang mau jalan-jalan ke sana pasti kalau di Lingga. Jarang-jarang soalnya di Kepri itu ada gunung ada Ya, di Lingga. ada Gunung Bintan juga. Gunung Bintan kayaknya bukan gunung deh. Ya, kalau orang luar bilangnya bukit, tapi kalau kita di sini tetap Gunung Bintang. Salah satu gunung jadi potensi wisata. Oke, kalau Karimun? Kalau Karimun lebih ke ada beberapa pantai yang menarik ada juga. Oh ya, di Karimun ya. Cuma yang paling terkenal di Karimun itu kayaknya sama kayak di Tanjung Pinang, modal tepi lautnya coastal Ya, itu ya. di coastal area. Coastal area itu juga mirip ya sama di Tanjung Ya, Pinang ya, dia ada ngopi-ngopi di jajanannya, buat nongkrong, buat ya kulineran lah ya. Betul. Oke, dari Jaya sendiri menurut Jaya apa sih harapan kedepannya nih untuk pariwisata yang ada di Kepri yang sudah mulai bangkit dan bersemangat lagi pasca COVID? Ya, jadi saya punya harapan yang sangat besar, Mbak ya. Jadi kalau bicara pariwisata, saya ingin ya pariwisata yang ada di Kepri ini terus maju karena boleh dikatakan potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau ini sangat besar ya. Apalagi kalau kita bicara jarak hubungan perbatasan wilayah kita dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya. Jadi orang banyak berwisata ke Kepulauan Riau ya harus memberikan dampak yang besar dan menjadi pendapatan daerah. Oke, pariwisatanya maju tentu kan daerahnya juga ikutan Ya, maju dong, betul. kedorong juga Masyarakatnya semuanya. maju, sejahtera. Iya, kitanya juga sejahtera. Iya, kita harus sejahtera juga nih. Oke deh gitu aja, thank you Ya, ya Jaya. siap. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol Oke, lagi. nanti Oke, kita ngobrol Sobat lebih Visip dalam. segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.